Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan burung phoenix api berubah menjadi burung phoenix dan terbang menuju Chenping. Karena tidak ada yang memperhatikan bahwa burung phoenix api ternyata adalah suku yang baik, dan itu juga merupakan burung phoenix binatang mitos. Bahkan Tuan Miao pun terkejut. Segera, Huo Feng terbang ke sisi Chenping, dan Chenping mengendarai burung phoenix api dan terbang menuju pesawat itu. Setelah terbang kembali ke Feigai, burung phoenix api berubah menjadi manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Huo Feng dan Chenping dengan sangat tidak percaya. Terutama Chenping, dia hanya berada di alam fusion, tapi dia mampu memancing burung 5 warna itu pergi, dan masih tanpa cedera. Anda tahu, Chenping baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni. Sekarang Chenping tidak terluka, itu pasti karena efek dari tubuh bagusnya sekarang. Seorang biksu fusion realm sebenarnya memiliki jenis baju besi berharga ini di tubuhnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang lain tidak akan menganggapnya serius. Pada saat ini, banyak orang memandang Chenping dengan sedikit rasa hormat. Bahkan cara Kai Hongwei memandang Chenping terus berubah. Lagi pula, tubuh emas Chenping yang tidak bisa dihancurkan terungkap. Ayolah, semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Miao Lao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Chenping, "Adik, apa yang baru saja kamu lakukan?" Baju besi yang dia kenakan adalah benda kuno dan terlihat sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu barang kuno, tapi itu diberikan kepada saya oleh orang lain. Chenping berkata dengan santai bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Melihat ini, Tuan Miao tidak bertanya apa-apa, tetapi memandang ke semua orang dan berkata, "Sekarang kita telah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita terus berangkat. Saya harap kita semua dapat bekerja sama dalam perjalanan ini." Saat ini, selalu ada perselisihan di wilayah selatan, terutama medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo telah ditemukan, dan orang-orang kuat dari seluruh wilayah telah menginjakkannya. Saat ini, kita harus lebih banyak bekerja sama. Selain monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan. Faktanya, Tuan Miao sudah memperhatikan Gongchu di mata semua orang yang memandang Chenping, jadi dia mengatakan ini, yang bisa dianggap sebagai sebuah peringatan. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Chenping. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini. Miao Lao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal. Kai Hongwei juga dengan cepat menggema. Melihat ini, orang lain pun setuju, dan tidak ada yang berani membantah. Chenping melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut. "Adik kecil, tidak peduli harta apapun yang kamu miliki, usahakan untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Jika hati orang terasing, harta yang kamu miliki mungkin akan membawa bencana bagi dirimu sendiri." Tuan Miao berbisik kepada Chenping. Ketika Chenping mendengar ini, dia berkata dengan sedikit rasa terima kasih, Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Chenping melihat bahwa Tuan Miao adalah orang baik, jadi dia mengingatkannya lagi, "Miao, tubuhmu." Sebelum Chenping menyelesaikan kata-katanya, Miao Lao melambaikan tangannya dan menyela, "Saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya bertarung dengan iblis dan terluka. Roh jahat di tubuhku juga ada. Apa yang kamu katakan tidak salah sama sekali, tapi aku tidak bisa melakukannya di depan umum. Jika orang-orang ini tahu bahwa saya terluka, bagaimana reaksi mereka? Apakah menurut Anda mereka akan tetap begitu menghormati saya? Bahkan seluruh tim akan bubar karena dia. Mereka semua menganggap saya sebagai tulang punggung mereka." Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. "Kalau begitu kamu akan mati seperti ini." Chenping memandang Tuan Miao dengan bingung. Ini benar-benar tidak pantas.
Aku pergi ke Nanceng kali ini bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk menemukan sejenis rumput matahari guntur. Singkirkan roh jahat di tubuhku. Petik 2. Saya sudah menemui banyak apoteker, bahkan meminta mereka untuk melihat obatnya, tapi mereka semua bingung, jadi saya mengambil resiko pergi ke wilayah selatan untuk mencobanya. Tuan Miao berkata dengan tulus. Miao Lao, kamu terluka dan energi yin menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan dapat bertahan hidup di wilayah selatan. Tidak akan lama sebelum meridianmu terputus dan kamu akan putus, mati, kata Chen Ping. Benarkah? Tuan Miao mengerutkan kening, tetapi saya tidak merasakan apapun saat ini. Awalnya Chen Ping mengatakan bahwa Tuan Miao tidak percaya sama sekali. Meskipun Chen Ping benar, ada roh jahat di tubuhnya, tetapi jika dia mengatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, itu hanya lelucon, karena Tuan Miao merasa tubuhnya sangat lemah. Bagus. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda belum meminum ramuan apoteker Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sulit untuk menekannya sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menyedot roh jahat dari tubuh. Ekspresi Chen Ping bermartabat, sepertinya tidak menyaring sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan alisnya erat-erat dan berkata, apakah ini hidup? Lihat, Tuhan akan membunuhku. Saya berharap adik laki-laki saya bisa menjaga cucu perempuan saya setelah saya meninggal. Meskipun dia bertindak agresif, dia tidak berniat menyakiti orang lain. Tuan Miao sebenarnya mempercayakan cucunya kepada Chen Ping untuk merawatnya. Anda tahu, dia dan Chen Ping tidak lebih dari sekedar bertemu. Itu saja, bahkan tidak bisa disebut familiar. Miao Lao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku mengatakan bahwa dalam 1 jam, meridianmu akan terputus. Tapi sekarang aku di sini, kamu tidak bisa mati. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Chen Ping dengan kaget, apakah Anda benar-benar seorang apoteker dan dapatkah Anda benar-benar menghilangkan roh jahat dari tubuh saya? Tentu saja roh jahat di tubuhmu mungkin sangat merepotkan apoteker lain, tapi bagi saya, itu hanya sepotong kue. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan hisap normal perlahan-lahan menyedot energi jahat yin dari tubuh Miao Lao. Merasakan energi-energi di tubuhnya tersedot keluar dari tubuh, Miao Lao tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lihatlah Chen Ping. Karena hanya iblis yang dapat memiliki kemampuan menyerap energi. Tapi sekarang Chen Ping tidak memiliki sedikit pun aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat. Ini terlalu keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat agar energi Yinran di tubuh Miao Lao diserap seluruhnya oleh Chen Ping. Oke, coba atur nafasmu, kata Chen Ping. Miao Lao buru-buru membiarkan nafasnya meresap ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Kamu, apakah kamu iblis? Tuan Miao memandang Chen Ping dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau di dunia dewa dan manusia saat ini, para penggarap iblis ibarat tikus yang menyeberang jalan. Bagaimana bisa ada penggarap iblis yang berani bersinar? Adil membentuk tim dengan orang lain. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan iblis, tapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis. Beberapa, jadi roh jahat dari klan iblis adalah hal yang mudah bagiku. Mata Tuan Miao penuh ketidakpercayaan, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Chen Ping. Kedua orang itu sedang mengobrol dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang mengobrol gembira dengan Chen Ping. Keesokan harinya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan satu. Chen Ping sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, Ji Yun, apa yang terjadi? Tuan Chen, ada kekuatan yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Ji Yun berkata dengan cemas.
Coba saya lihat apa yang terjadi. Chen Ping berjalan mendekat untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Kemudian Kai Hongwei melirik keluar jendela, lalu berkata, tidak masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Terbang tidak diperbolehkan, apalagi pesawat terbang. Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang. Kata-kata Kai Hongwei membuat Chen Ping langsung teringat pada Mohai. Mohai juga merupakan persimpangan dua alam, jadi mustahil untuk terbang. Chen Ping sangat bingung siapa yang memasang tabu yang membuat mustahil untuk terbang di persimpangan antara dua alam. Ji Yun hanya bisa mengendalikan pesawat untuk jatuh perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan menuju pesawat luar angkasa, dan Li Yun mengikuti pesawat luar angkasa itu disingkirkan. Setelah Chen Ping berjalan menuju pesawat tersebut, dia menemukan bahwa tanahnya ditutupi dengan tanah berwarna coklat kemerahan, bahkan tanah di pegunungan. Batu itu juga tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, kemudian setelah bertahun-tahun diterpa angin dan hujan, menjadi warna ini. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah berjalan melewati pegunungan Cilian, kita akan mencapai perbatasan wilayah selatan. Kita semua harus berhati-hati. Tidak hanya ada berbagai monster di pegunungan Cilian, tetapi ada juga orang yang menyergap berbagai tim menuju Nancheng. Kita harus sangat waspada, kata Kai Hongwei dengan lantang kepada semua orang. Semua orang mengangguk, karena mereka memilih pergi ke wilayah selatan dari sini, tentu saja mereka tahu bahayanya di sini. Jika tidak, langsung pergi ke kota Zuhuang untuk membuat susunan teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Cilian, sementara Chen Ping memandangi aliran sungai tak berujung di depannya. Gunung-gunung yang luar biasa terletak di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu auman monster terdengar. Meskipun pegunungan ini sangat berbahaya, namun juga memiliki banyak peluang. Ada banyak rumput peri yang berharga di dalamnya, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi dan berubah menjadi binatang peri. Jika kamu bisa membunuh binatang peri, mendapatkan pil binatang peri adalah harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihat bahwa Chen Ping tidak tahu banyak tentang pegunungan Cilian, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Chen Ping dengan suara rendah. Binatang peri. Chen Ping tertegun, tidak ada roh peri di sini. Bagaimana monster bisa bermutasi menjadi binatang peri? Chen Ping tidak mengerti, monster adalah monster, bagaimana bisa ia bermutasi menjadi binatang peri? Terlebih lagi, tidak ada energi abadi di dunia langit dan bumi, lalu bagaimana roh jahat bisa berubah menjadi buah abadi? Siapa bilang tidak ada energi abadi? Pegunungan Cilian mengandung energi abadi. Alasan mengapa pegunungan Cilian berubah menjadi coklat kemerahan adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk abadi terluka parah dan melarikan diri ke sini. Di dalam pada akhirnya, makhluk abadi ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka membubarkan darah dan daging mereka. Setelah ribuan tahun, daging dan darah makhluk abadi telah lama menyatu dengan pegunungan Cilian. Oleh karena itu, terdapat energi abadi di pegunungan Cilian, tetapi energi abadi ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam bebatuan, sulit ditemukan di antara bunga, tumbuhan, dan pepohonan. Jika beberapa monster memakan bunga dan tumbuhan yang mengandung energi peri, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang peri, tapi kemungkinannya terlalu rendah. Baik itu energi peri atau binatang peri, mereka adalah hal-hal yang bisa ditemui tapi tidak dicari. Tuan Miao sedang menjelaskan kepada Chen Ping secara detail. Kakek, kenapa kamu banyak bercerita padanya? Jangan lupa, dia juga mengutukmu karena memotong meridianmu. Apakah kamu tidak baik-baik saja sekarang? Miao Ben melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. Diam.
Tuan Miao memelototi Miao Miao. Wajah Miao Miao dipenuhi amarah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Chen Ping. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang Tuan Miao masih sangat dekat dengan Chen Ping. Faktanya, semua orang melihat penampilan Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Miao ingin mengikuti Chen Ping, seorang biksu muda di alam penggabungan, begitu dekat. Itu terlalu aneh.